Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali. Pada kesempatan ini, mari kita melanjutkan kegiatan belajar kita tentang statistik dan probabilitas pada materi bab 1. Adapun submateri lanjutan dari bab 1 yang akan dibahas pada kesempatan ini adalah sebagai berikut: populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel, bentuk data dan model skala pengukuran, serta kegunaan statistik. Terakhir, pendalaman materi dengan beberapa pertanyaan. Mari kita mulai membahas tentang populasi, sampel, teknik pengambilan sampel, dan penentuan ukuran sampel. 1. Populasi. Populasi adalah keseluruhan individu atau objek penelitian yang diamati, atau ukuran yang diperoleh dari seluruh individu atau objek yang terkait yang diteliti. 2. Sampel. Sampel adalah bagian dari populasi yang diamati. Besarnya sampel yang diambil dan teknik pengambilan sampel merupakan dua hal yang harus diperhatikan dalam pengambilan sampel. Sampel adalah porsi atau bagian dari populasi yang sejenis. Pengambilan sampel diperlukan bila berhadapan dengan populasi yang besar. Sampel yang diambil dari populasi harus representatif. Ini berarti bahwa sampel yang diambil tersebut harus bisa mewakili populasi. 3. Teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel disesuaikan dengan karakteristik populasi dan tujuan penelitian. Ada dua teknik pengambilan sampel, yaitu pengambilan secara random atau acak, dan pengambilan secara non-random atau tidak acak. Teknik pengambilan sampel yang pertama adalah teknik random atau acak. Teknik pengambilan sampel secara random merupakan teknik yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unit, subjek, atau objek untuk menjadi sampel penelitian. Beberapa teknik random adalah sebagai berikut. Pertama, teknik simple random sampling, yaitu dengan cara undian. Kedua, proportionate stratified random sampling, yaitu populasi anggota atau unsur tidak homogen dan berstrata proporsional. Ketiga, disproportionate stratified random sampling, yaitu populasi berstrata, tetapi kurang proporsional. Keempat, sampling area, cluster sampling, atau sampling menurut daerah. Teknik ini digunakan apabila objek yang diteliti atau sumber data sangat luas atau strata populasi tidak sama. Teknik pengambilan sampel yang kedua adalah teknik non-random atau tidak acak. Teknik pengambilan sampel secara tidak random merupakan pengambilan sampel tanpa pemberian peluang yang sama bagi semua unit, subjek atau objek penelitian untuk dijadikan sampel. Adapun teknik-teknik pengambilan sampel secara tidak random adalah sebagai berikut. Pertama, sampling sistematis, artinya sampel diambil berdasarkan nomor urut. Kedua, sampling kuota, artinya, sampel yang mempunyai karakteristik tertentu, diambil berdasarkan jumlah yang sudah ditentukan. Ketiga, sampling insidental, artinya, pengambilan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu, siapa saja atau apa saja yang secara insidental bertemu dengan peneliti, jika dipandang pantas, dijadikan sebagai sumber data bagi peneliti. Keempat, sampling purposive, artinya, sampel diambil berdasarkan pertimbangan tertentu, misalnya pengetahuan atau kapasitas, yang berkaitan dengan data yang dibutuhkan. Ini lebih cocok untuk penelitian kualitatif, atau penelitian yang tidak melakukan generalisasi. Kelima, sampling jenuh. Teknik sampling jenuh menggunakan semua anggota sebagai sampel, bila populasinya relatif kecil, yaitu kurang dari 30. Berdasarkan teknik sampel ini, kesimpulan dapat digeneralisasi, dengan tingkat kesalahan sangat kecil. Keenam, snowball sampling. Teknik pengambilan sampel dengan snowball sampling, berarti, sampel diambil dari jumlah yang kecil, kemudian membesar. Setelah itu, kita akan mempelajari submateri berikut, tentang bentuk data, dan model skala pengukuran. Data yang ditemui di lapangan dapat berupa data kualitatif maupun kuantitatif. Tipe data kualitatif adalah nominal dan ordinal,
sehingga pada data kualitatif tersebut tidak bisa dilakukan operasi matematika. Sedangkan, pada data kuantitatif dapat diterapkan operasi matematika karena memiliki tipe interval dan rasio. Bentuk data. Sesuai tingkat pengukurannya, data penelitian terdiri atas 4 bentuk skala pengukuran, yaitu, skala nominal, skala ordinal, dan skala rasio. Pertama, skala nominal. Skala nominal merupakan skala yang disusun berdasarkan jenis atau kategorinya, ataupun fungsi bilangan hanya sebagai simbol, untuk membedakan sebuah karakter dengan karakter lainnya. Menurut tingkat pengukurannya, skala nominal merupakan tingkatan data paling rendah, dan hanya untuk mengklasifikasikan sesuatu. Analisis statistik yang digunakan adalah statistik non-parametrik. Contoh, untuk jenis kulit, warna kulit hitam disimbolkan dengan angka 1, kuning disimbolkan dengan 2, dan putih disimbolkan dengan 3. Contoh berkaitan dengan suku atau daerah, misalnya, suku Jawa disimbolkan dengan angka 1, Madura disimbolkan dengan 2, Bugis disimbolkan dengan 3, suku Sunda disimbolkan dengan 4, dan suku Batak disimbolkan dengan 5. Angka 1, 2, 3, 4, dan 5 pada contoh berfungsi hanya sebagai label atau kategori saja. Kedua, skala ordinal. Skala ordinal merupakan skala yang didasarkan pada ranking, yang diurutkan dari jenjang yang lebih tinggi, sampai jenjang terendah, atau sebaliknya. Skala ordinal dapat berwujud pemberian skala pada sikap individu. Analisis statistik yang cocok untuk data berskala ordinal adalah uji Kolmogorov-Smirnov 1 sampel, uji deret 1 sampel, uji tanda, uji pasangan tanda Wilcoxon, dan lain-lain. Analisis statistik yang digunakan adalah analisis non-parametris. Contoh, mengukur tingkat prestasi kerja, mengukur gaji pegawai, mengukur ranking kelas, mengukur kejuaraan, mengukur sikap individu, dan lain-lain. Ketiga, skala interval. Skala interval merupakan skala yang menunjukkan jarak antara satu data dengan data yang lain, dan mempunyai bobot yang sama. Data dengan skala interval merupakan data kuantitatif dan memiliki jarak yang pasti atau tetap, namun tidak mempunyai nilai nol mutlak. Analisis statistik yang cocok adalah uji T2 sampel, ANOVA 1 jalur, ANOVA 2 jalur, uji produk momen person, uji korelasi parsial, uji korelasi ganda, uji regresi, dan uji regresi ganda. Uji statistik yang digunakan adalah uji statistik parametrik. Keempat, skala rasio. Skala rasio adalah skala pengukuran yang mempunyai nilai nol mutlak, dan mempunyai jarak yang sama. Skala rasio merupakan tingkatan data yang paling tinggi dari ketiga bentuk data lainnya. Misalnya, umur manusia, panjang benda, jumlah benda, ukuran timbangan, dan lain-lain, tidak memiliki angka nol negatif. Tes statistik yang digunakan sama dengan skala interval, yaitu menggunakan tes statistik parametrik. Selanjutnya, model skala pengukuran. Skala sikap yang sering digunakan adalah skala Likert, skala Guttman, skala semantik diferensial, skala rating dan skala Thurston. Pertama, skala Likert. Skala Likert merupakan skala yang dipakai untuk mengukur sikap pendapat dan persepsi seseorang mengenai objek atau fenomena tertentu. Skala Likert memiliki pernyataan positif dan negatif. Pernyataan positif diberi skor 5, 4, 3, 2, dan 1, sedangkan pernyataan negatif diberi skor 1, 2, 3, 4, dan 5. Kedua, skala Guttman. Skala Guttman merupakan skala yang digunakan untuk jawaban yang bersifat tegas dan konsisten, dengan dua alternatif jawaban, seperti benar atau salah, ya atau tidak, yakin atau tidak yakin, positif atau negatif. Sementara itu, poin untuk alternati adalah poin 1 untuk jawaban benar, dan poin 0 untuk jawaban yang salah. Pertanyaan yang diberikan dapat berbentuk checklist ataupun multiple choice. Ketiga, skala semantik diferensial. Skala semantik diferensial
merupakan skala untuk mengukur sikap, dengan cara menggunakan garis kontinum, yang mana nilai sangat rendah diletakkan pada bagian kiri, dan sebaliknya. Keempat, skala rating. Pada skala rating, data mentah yang diperoleh berupa angka, kemudian diinterpretasikan dalam pengertian kualitatif. Responden memilih alternatif, bukan dari jawaban kualitatif yang tersedia, melainkan pada salah satu alternatif jawaban kuantitatif. Meskipun si Abang dan Bertie menjawab 4 tetapi maknanya belum tentu serupa. Kelima, skala Thurston. Skala Thurston digunakan pada instrumen yang meminta respon, untuk memilih pernyataan yang ia setujui, dari beberapa pendapat yang berbeda-beda mengenai suatu hal. Submateri berikutnya, adalah kegunaan statistik. Statistik memiliki peranan amat penting dalam berbagai segi kehidupan. Banyak keputusan dan kebijakan yang baik dan objektif, diambil berdasarkan hasil analisis dan interpretasi ilmu statistik terhadap data. Beberapa kegunaan statistik, sebagaimana dicatat oleh Siregar, 2012, adalah: pertama, statistik, sebagai alat, untuk melakukan komunikasi antara berbagai pihak. Kedua, statistik, sebagai alat, untuk menyajikan, dan menggambarkan data dalam bentuk tabel, grafik, dan diagram, sehingga orang lain dapat lebih mudah memahami. Ketiga, statistik dipakai sebagai alat untuk memprediksi, atau meramalkan pengaruh dari variabel bebas, terhadap variabel terikat, dengan menggunakan analisis regresi. Keempat, statistik sebagai alat, untuk menentukan seberapa kuat hubungan antara dua, atau lebih dari dua variabel. Kelima, statistik sebagai alat untuk membandingkan data dari dua, atau lebih dari dua variabel. Terakhir, ada beberapa pertanyaan untuk mendalami materi ini. Adapun beberapa pertanyaan, untuk pendalaman materi, adalah sebagai berikut. Pertama, apa yang dimaksudkan dengan populasi dan sampel? Kedua, mengapa penelitian tertentu tidak menggunakan populasi melainkan sampel? Bagaimana cara menentukan sampel? Ketiga, jelaskan apa yang dimaksudkan dengan data interval, data rasio, data nominal, dan data ordinal. Berikan contoh. Keempat, jelaskan apa yang Anda pahami mengenai model skala pengukuran. Kelima, apa saja kegunaan statistik. Demikianlah pembahasan tentang populasi, sampel, teknik pengambilan sampel, bentuk data, dan model skala pengukuran, serta kegunaan atau peranan statistik dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan pembahasan kita kali ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan, bisa ditinggalkan pada kolom komentar. Terima kasih.